Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Misteri Malam. Malam itu seperti malam-malam biasa di pinggir jalan. Bau sambal, asap wajan, dan suara piring beradu terdengar akrab. Warung pecel lele itu selalu ramai. Terlalu ramai untuk ukuran jam segini. Tak ada yang tahu setiap porsi yang disantap bukan hanya dibayar dengan uang. Di balik rasa gurih dan sambal yang pedas, ada perjanjian lama yang tak pernah putus. Dan malam ini, seorang akan melihat sesuatu yang seharusnya tidak ikut duduk di meja makan. Pesugihan pecel lele. Namaku Anton. Tahun 2019, aku bekerja di sebuah warung pecel lele yang sudah punya beberapa cabang. Tempatku bekerja itu cabang ketiga. Lokasinya di pinggir jalan besar. Selalu ramai dari sore sampai larut malam. Aku bisa kerja di sana karena ajakan temanku Iwan. Ikut kerja sama Pak Darman, Ton. Enak, makan disediain. Ada mes juga. Kita tinggal kerja. Iwan sudah 5 bulan lebih dulu kerja di sana. Aku waktu itu lagi butuh kerjaan. Jadi tanpa pikir panjang, aku mengiyakan. Dan memang 2 bulan pertama semuanya terasa benar-benar enak. Pak Darman, bos kami, terkenal baik hati, jarang marah, sering traktir karyawan, bahkan kadang kasih uang rokok. Membeli, jangan ditanya, warung itu gak pernah sepi. Padahal di sekitar situ banyak warung pecel lele lain. Tapi entah kenapa orang selalu berhenti di tempat kami. Yang bikin aku heran, orang-orang makan di situ lahap banget. Kayak orang kelaparan berhari-hari. Kadang ada pembeli yang datang sendiri, duduk diam, makannya cepat, gak banyak ngomong, habis itu pergi tanpa ekspresi. Awalnya aku anggap biasa, capek, lapar mungkin. Sampai akhirnya keanehan mulai muncul. Suatu malam, sekitar jam 11, aku lagi ngantar pesanan ke meja pelanggan. Saat aku berdiri di belakang seorang pembeli pria, aku lihat sesuatu menjuntai di samping kepalanya. Putih, panjang, basah. Aku fokuskan mataku. Ternyata itu liur, menetes pelan ke piring pecel lele. Aku refleks mundur. Tanganku gemetar. Dan saat aku mendongak, di samping pembeli itu berdiri sosok pocong. Kepalanya miring, kain kafannya kusam, dan dari mulutnya liur hitam menetes tanpa henti. Pembeli itu tetap makan dengan lahap.
seolah tidak sadar ada sesuatu berdiri di sampingnya. Aku kabur ke dapur. Nafasku sesak, keringat dingin keluar semua. Iwan cuma bilang pelan, "Ton, di sini jangan kaget kalau lihat yang aneh-aneh." Sejak saat itu, gangguan makin sering. Kadang ada suara orang jalan di mes, padahal semua tidur. Ada yang memanggil nama pelan, bau tanah kuburan muncul tiba-tiba. Puncaknya saat aku melihat buntelan di meja kasir, seperti kain digulung kecil. Saat Pak Darman pergi ke gudang, aku penasaran. Aku buka sedikit, isinya tali pocong, masih kaku, ada bercak coklat kehitaman. Aku langsung muntah. Sejak itu, aku mulai takut kerja malam. Mas Didi adalah karyawan paling lama di situ. Sudah hampir 2 tahun kerja. Dia orang kepercayaan Pak Darman. Biasanya pegang stok, kadang urusan uang, bahkan tahu hal dapur yang lain gak tahu. Mas Didi memang punya riwayat penyakit dalam. Suatu pagi, kabar itu datang. Mas Didi meninggal dunia. Katanya kambuh. Kami semua percaya. Aku juga. Sampai beberapa hal janggal muncul. Setelah Mas Didi meninggal, warung makin ramai. Pak Darman terlihat lebih cerah wajahnya. Dan malam keempat setelah kematian itu, aku melihat pocong berdiri di dekat kasir menghadap dapur. Aku akhirnya izin pulang kampung karena ada hajatan saudara. Di rumah, aku punya nenek, namanya Mbok Semi. Beliau orang tua, pendiam, tapi paham hal gaib. Malam itu, aku ceritakan semua kejadian di warung. Beliau terdiam lama, lalu berkata pelan, "Le, kowe kerja ning warung pesugihan." Aku merinding. Mbok Semi melanjutkan, "Itu pesugihan pocong. Makanan dibagi, tapi nyawanya diambil satu-satu. Pocong itu disuruh ngemong pembeli biar doyan makan." Aku tanya tentang Mas Didi. Mbok Semi menatapku tajam. Dheweke dudu mati mergo lara. Dheweke wis dadi tumbal. Aku langsung lemas. Tubuhku lunglai. Aku tidak pernah kembali ke warung itu. Beberapa bulan kemudian, aku dengar ada karyawan baru masuk. Gak lama keluar, ada yang sakit misterius, ada yang kecelakaan. Warung itu masih berdiri, masih ramai. Tapi aku tahu satu hal, setiap piring pecel lele yang habis dimakan di sana, ada harga yang harus dibayar. Bukan dengan uang, tapi dengan nyawa. Setahun setelah aku keluar dari warung itu, hidupku perlahan kembali normal.
Aku sudah kerja di tempat lain, berusaha melupakan semua yang pernah kulihat di warung pecel lele itu. Sampai suatu sore tahun 2020, ponselku bergetar. Pesan dari nomor tak kukenal. Mas Anton ya? Saya temannya Iwan. Mau ngabarin, Iwan meninggal dunia semalam. Jantungku langsung berdegup keras. Dari cerita yang aku dengar, malam itu warung baru saja tutup. Sekitar jam 2 dini hari, Iwan pamit pulang ke mes seperti biasa. Jalan yang dilewati bukan jalan ramai, lurus, sepi, dan sebenarnya sudah sangat hafal baginya. Tapi entah kenapa, Iwan menabrak pembatas jalan. Motor rusak parah. Iwan meninggal di tempat. Yang bikin orang heran, tidak ada bekas rem, seolah dia tidak menghindar sama sekali. Ada satu cerita yang tidak dimasukkan ke laporan resmi. Seorang warga yang lewat malam itu bilang, ia melihat sesosok putih berdiri di pinggir jalan, tepat sebelum kecelakaan terjadi. Diam, menghadap ke arah motor Iwan, dan setelah motor menabrak, sosok itu menghilang begitu saja. Aku teringat satu hal. Beberapa bulan sebelum aku keluar dari warung itu, Iwan pernah berkata pelan padaku saat kami beres-beres meja, "Ton, kalau aku kenapa-kenapa nanti, jangan balik ke sini lagi ya." Waktu itu aku pikir dia bercanda. Sekarang, kata-kata itu terasa seperti pesan perpisahan. Aku pulang ke rumah nenekku lagi. Saat aku ceritakan kematian Iwan, Mbok Semi langsung menghela napas panjang. Sing wis melu mlebu, ora kabeh iso metu slamet. Aku tanya maksudnya. Pesugihan kuwi ora mung njaluk tumbal sepisan. Yen sing melu ngerti rahasiane, siji-siji bakal dijipuk. Aku tercekat. Mas Didi, Iwan, orang-orang yang paling lama di sana. Aku tanya hal yang paling kutakuti. Terus, kenapa aku masih hidup, Mbok? Mbok Semi menatapku lama. Mergo kowe metu sadurunge janji kuwi ngiket awakmu. Kowe durung dadi bagiane. Aku sadar kalau aku tidak pulang kampung waktu itu, mungkin namaku yang menyusul berikutnya. Sekarang, setiap kali aku melewati warung pecel lele yang terlalu ramai, aku selalu teringat satu hal. Tidak semua rezeki datang dari doa. Ada yang datang dari perjanjian. Dan perjanjian itu selalu minta bayaran. Dan kadang yang dibayar bukan uang, tapi nyawa orang terdekatmu. Sekian cerita malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.